Sujianti, Arvin Fatulungan Mause, Ananda Puspa Widya, Anggun Ulfa Lentia, Ardana Bisma Narendra, Bagas Abdillah Pratama, Edi Golobobongan, mana? Tidak ada keterangan. Haikal Dwi Ardiansyah, Hafiz Mulia Sandi, Hanifah Saputri, Intan Anggraini Arya, Kaila Fatia Almuna, Luki Nafi, Muhammad Yunusul Fitra, Muhammad Yusuf Umay, Naila Putri Rahmadani, Nur Aulia Fathur Rahman, Nurul Hidayah, Ramdan Afandi, Ramdan Nadia Nur Islamia, Rizky Abdillah, Tiara Putri. Ayo kita berdiri. Fokus, fokus. Tabuk 1. Oke. Tabuk 2. Yes. Tabuk 3. Semangat. Tabuk 4. Konsentrasi. Tabuk 5. Siap belajar. Oke, silakan duduk. Sudah siap belajar belum? Hari ini pelajaran apa? Tentang apa? Bagian tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan ya, yang tentang awal. Sekarang kita bagian tumbuhan lagi tentang. Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa sih? Jagung. Tanaman jagung ada, selain daun ada bagian apa aja? Ya, betul. Dapat kita ketahui bahwa daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis.
Bukunya bisa. Udah siap belum? Siap, bro. Siap, kita menonton sebuah video. Kalian perhatikan, mengamati videonya. Yang bagian penting kalian catat ya. Siap. Udah siap? Siap. Siap. Mana suaranya? Siap. Video yang pertama diputar ya. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan-perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hei Lola, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon. Pohon apa, Pipo? Ini pohon mangga Lola. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau gas hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan gas hara masuk. Pada ujung akar ada tulung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggal. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggal itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggal? Tidak, akar tunggal biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain
yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah panas. Contohnya pohon beringin. Akar pelepat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon sirih ini kah? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya? Pertama, untuk menyerap makanan seperti air dan zat hara. Lalu sebagai fondasi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkuang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Ibu, jangan lupa ya, rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Ibu. Lula, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana, Pipo? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang tumpul yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Oh, begitu. Batang itu gunanya apa? Batang itu seperti saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Oh, aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal tebu, di warung papa kan ada tebu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai motong rumput. Aku minta izin dulu sama mama ya, sekalian menyimpan alat pemotong rumput ini. Halo Lula People. Pak, air tebunya 2 gelas ya? Oke, sebentar. Bapak silakan. Nah, bentuk helai daun berbeda-beda Lula. Ada yang menjari, yaitu seperti susunan jari tangan, menyirik seperti sirip ikan, lalu ada yang melengkung dan berjajar. Sementara itu, ada daun lengkap dan tidak lengkap. Daun lengkap memiliki telapak, maka
Daun bisa bertumbuh sebagai daun tunggal dengan satu helai daun di setiap akar. Daun juga bisa bertumbuh berbarengan dengan satu helai. Ini disebut daun majemuk. Kalau bunga bagaimana, Ibu? Bunga adalah hiasan tumbuhan dan juga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan terjadi ketika serbuk sari yang dihasilkan benang sari terjatuh ke atas kepala putih. Proses ini disebut penyerbukan. Ini biasanya terjadi dengan bantuan serangga yang tertarik ke mahkota bunga. Mahkota bunga? Iya, mahkota bunga itu bagian bunga yang mempunyai bentuk dan warna beraneka ragam. Selain mahkota, bunga juga mempunyai dasar bunga, tangkai, kelopak, benang sari atau alat kelamin jantan, dan putri atau alat kelamin betina. Wah, jadi setiap bunga itu gabungan antara jantan dan betina ya? Tidak semua bunga. Bunga yang sempurna mempunyai benang sari dan putih. Tetapi bunga yang tidak sempurna tidak mempunyai salah satu alat kelamin bunga. Ini air tebunya ya. Nah, karena kalian pelanggan setia, ini Bapak bungkusin bagus. Jeruk untuk kalian. Pak Patok baru panen jeruk kemarin. Wah, terima kasih ya, Pak. Wah, pasti segar sekali. Ini ya, Pak, uang untuk 12 serbuk. Terima kasih, Pak Patong. Lula, jadinya kamu yang bayarkan aku. Iya, seperti Pak Patong sudah berbagi, aku juga mau berbagi dengan kamu. Lagian, kamu sudah berbagi pengetahuan penting dengan aku, Pipo. Pengetahuan penting tentang tumbuh-tumbuhan. Wah, terima kasih banyak ya Lula. Ayo kita pulang. Wow, jangan cenderung bagaimana sekarang? Ya, dan bagaimana perasaan kalian saat lihat? Senang. Senang. Ibu memberikan kesempatan buat kalian untuk bertanya. Saya. Ya, tanya apa? Bagaimana cara membedakan tumbuhan jantan dan betina? Ya, bagaimana cara membedakan tumbuhan jantan dan betina? Bunga, contohnya seperti bunga ya. Bunga jantan memiliki benang sari dan menghasilkan serbuk sari. Benang sari dan menghasilkan serbuk sari. Sedangkan bunga betina memiliki putik yang terdiri dari kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah yang di bawahnya. Ada yang mau jelaskan lagi materi yang video tadi? Siapa yang menjelaskan sedikit? Ayo Fitra. Aku mau menjelaskan ya. Akar. Akar terdiri atas dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut berkeping satu, yaitu monokotil. Akar tunggal berkeping dua, yang disebut dikotil. Dua akar serabut bercabang menyebar dan tidak beda-beda. Kalau
Buka. Oke, lanjut. Ini saya akan berkata.
bawahnya di sini putih tulis. Ya, tuh.
Gimana cara membedakan akar tunggang dan akar serabut? Akar tunggang memiliki biji seperti satu, sedangkan akar serabut memiliki biji dua. Tangan berkelompok satu. Tangan nih. Lanjut kelompok dua. Suaranya keras ya. Perkenalkan, saya dari kelompok dua. Sebagai pembaca telah bersama yang pertama ketika kelompok dari kelompok dua. Perkenalkan, saya sebagai anggota kelompok dua. Nama saya Muhammad Ismail. Hari ini saya akan menjelaskan tentang batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ditemukan oleh anak-anak yaitu batang. Seperti tumbuhan panjang yang ditemukan oleh anak-anak sebagai media pengukuran air dan udara. 3. Pencapaian merupakan salah satu penyebab yang menyediakan secara foto seperti 4. Dalam kehidupan sehari-hari, membuat Fungsi dari batang itu apa? Fungsi dari batang adalah yang berfungsi sebagai media pengukuran air dan menahan keberadaan untuk tidak bukan. Lanjut kelompok 3. Suaranya keras. Saya sebagai moderator, nama saya Haikal. Saya dari kelompok 3. Saya sebagai ketua dari kelompok 3, nama saya Uki. Saya sebagai sekretaris dari kelompok 3, nama saya Rinda Tila. Tumbuhan ini melekat pada batang, bentuknya pipi, melebar, dan umumnya berwarna hijau. Kalimat tersebut adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang sesuai dengan nomor 1, daun. Tanda nomor 1 termasuk bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Sebutkan satu tumbuhan yang membentuk tulang daun menjadi. Sebutkan 4 macam-macam jenis daun: melengkung, menjari, mengirik, dan sejajar. Tanaman mangga memiliki tulang daun yang berbentuk melengkung. Sekian dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4, saya ingin bertanya. Ada berapa bentuk tulang daun? 4, yaitu melengkung, menjadi, mengirik, dan sejajar. Sekian dari kami. Nanti bagaku saya tangan pencang.
kelompok 4. Nama saya Hendra. Saya sekretaris kelompok 4 sama saya sebagai anggota Satu, bagian tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi adalah benang sari. Tanaman mawar melindungi dirinya dengan duri. Perhatikan tumbuhan di samping berkembang biak dengan saraf benang. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat pengobatan adalah benang sari dan kulit. Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala petik disebut penyerbukan. Sekian dari kelompok 4. Apakah kelompok lain ada yang saya tanya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa fungsi mahkota bunga? Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga yang dapat digunakan untuk menarik serangga. Sekian dari kelompok 4. Afan sama Alfi. Kita tepuk tangan dulu dong. Kita siap-siap kan ganti sama Alfi. Kencang kita. Oleh yang ini. Perkenalkan, saya moderator kelompok 5, nama saya Ramdan Afani. Perkenalkan, saya ketua kelompok 3. Saya sebagai anggota dari kelompok 5, nama saya Arvin Samanse. 1. Fungsi utama pada gambar di atas adalah perhiasan gaya tarik serangga dan kupu-kupu. Bagaimana tumbuhan yang berkembang dari batang buah setelah menyebabkan dan buah. 3. Cara berkembang biakan nanas yang paling umum dan efektif adalah stek. 4. Pada gambar di atas, nama bagian yang ditandai huruf S adalah mahkota atas bunga. 5. Jelaskan perbedaan antara biji keping 1 dan biji keping 2. Biji keping 1 akan menjadi akar serabut dan biji keping 2 akan menjadi akar tunggal. Sekian, apakah dari kelompok lain ada yang Kelompok 1 ingin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa fungsi buah? Fungsi buah adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Saya ketua kelompok 5, nama saya dan Afani sebagai moderator.
Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa fungsi buah? Fungsi buah adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Tepuk tangan buat semuanya.
A.